Halo majikan, kita balik hari ini ke Miss Sting dulu ya. Karena ini ada kasus seru yang masa ya ada orang bisa mati hidup lagi gitu. Matinya beneran sampai dicatat resmi sama negara dan jasadnya ditemukan di kamar mayat. Dan tapi tiba-tiba itu orang kelihatan lagi jalan-jalan di supermarket, dorong-dorong troli kayak tidak terjadi apa-apa. Bukannya itu orang udah mati? Kedengarannya macam jadi kayak teman cerita ya. Itu arwahnya hidup lagi atau ada kembarannya atau bagaimana? Ini kasusnya benar-benar kayak cerita sinetron. Dimana kejadiannya terjadi di Afrika Selatan, gengs. Dan tokoh utamanya ini adalah seorang pria yang lahir tanpa identitas. Ya akhirnya pas tumbuh besar nih menjadi seorang penipu, terus naik level lagi jadi pemerkaos, sampai akhirnya menjadi pembunuh. Masuk penjara seumur hidup, terus tadi tuh meninggal terbakar di selnya. Tahu-tahu hidup lagi. Ih, bener-bener hah banget. Apalagi dibalik semua gonjang-ganjing dari kasusnya ini nih, ternyata ada seseorang yang memang membantu dalam perencanaan ide gila yang membuat kasus ini tuh lebih geger lagi. Di mana orang yang membantu si penjahatnya ini adalah seorang dokter seleb cantik, seorang panutan yang punya ratusan ribu followers, tampilan sosial medianya juga estetik, banyak endorsan, tapi entah kenapa dia ngerela ngebuang itu semua ya demi seorang penjahat gila gitu atas dasar cinta. Ya definisi kayak cerita FTV kita bilang ya, dimana nih ada seorang dokter seleb terkenal yang jatuh cinta sama penjahat dan bantuin penjahatnya itu untuk bisa kabur dari penjara. Seru parah ini udah. Ini kita pokoknya runutin kejadiannya ya majikan ya, karena akan cukup jelimet. Pertama nih biar nyambung, Babu mau menceritakan sedikit dulu dari tempat kejadiannya, yaitu tadi tuh Afrika Selatan. Ya Afrika Selatan kan sebenarnya adalah negara yang cakep banget ya. Punya savana yang luas, budaya di sana juga kaya, beragam. Tapi dibalik itu, negara ini tuh menjadi salah satu negara yang memang angka pembunuhannya tuh tertinggi di dunia. Kriminalitasnya kejam. Ya karena angka kemiskinan, ketimpangan sosial yang parah, sistem peradilan yang juga nggak jelas gitu ya. Plus korupsi sana-sini. Ya membuat Afrika ini tuh kayak sebuah negara yang dipandang sebelah mata. Ya makanya semoga di negara ini jangan jadi semerawat begitu ya majikannya. Nah di sana itu kota terbesarnya adalah Johannesburg kan. Yang orang lokal biasanya nyebutnya dengan Joburg. Kota besar dengan jutaan penduduk, dan di kota inilah pada tanggal 13 Juni 1986 lahir seorang bayi laki-laki dari seorang ibu muda bernama Maria Mabaso. Tapi geng, memang ada yang salah sejak detik pertama kelahiran dari bayi ini. Karena bayinya itu tidak pernah didaftarkan ke negara. Jadi nggak ada akte lahir, nggak ada nomor identitas, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena ibunya sendiri itu juga nggak punya identitas ataupun dokumen resmi. Jadi anaknya ini seperti nggak pernah ada di mata negara. Bayangin aja nih majikan, seseorang yang secara teknis nggak terdaftar sebagai manusia yang pernah lahir ke bumi nih, yang ibaratnya kan menjadi manusia hantu begitu, nggak ada identitasnya. Dan memang akhirnya inilah yang menjadi senjata pamungkas dari orang ini melakukan kejahatan. Namun yang jelas, bayi itu dinamain sama emaknya tuh Thabo Bester, atau Thabo ya panggilannya ya. Dan masa kecil Thabo sendiri jujur sedih. Karena waktu itu ibunya nih yang bernama Maria tadi itu masih sangat muda. Dia itu adalah single mom dari awal yang gak ada infonya juga ya bapaknya si Thabo kemana. Jadi Maria nih harus banting tulang sendiri. Ya akhirnya memang si Thabo nih dari kecil nih sering dititipin sama neneknya. Neneknya sendiri sebenarnya juga kerja tuh sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga namanya keluarga La. Tiap hari, tiap kerja si Thabo kecil ya dibawa tuh sama neneknya ke rumah keluarga La. Jadi dia tumbuh akrab sama keluarga majikan neneknya tersebut. Karena memang keluarga La ini juga baik banget ya. Thabo nih sering dibeliin baju, neneknya juga sering ditambahin uang, dan saking deketnya, Thabo kecil itu juga sampai minta diadopsi sama keluarga La. Karena dia merasa hidupnya sangat nyaman kalau lagi di rumahnya keluarga La. Ya gimana enggak kalau pas dia balik ke rumahnya sendiri lah sangat kebalikannya. Kadang dia nggak dikasih makan, dan suasana di rumah juga suka riuh. Neneknya sama ibunya tuh ribut mulu. Ya dengan lingkungan rumah yang nggak kondusif ya, dari umur 10 tahun nilainya Thabo di sekolah mah jeblok. Sampai neneknya mikir, buat apa nih bocah di sekolahin kagak pinter-pinter, nilainya jelek mulu. Udahlah kagak usah sekolah lu. Uang sekolahnya itu dipakai sama si neneknya buat hal-hal lain. Namun memang para guru-guru sebelumnya tuh di sekolahnya Thabo sempat menggambarkan kalau Thabo ini yang masih SD ya, itu tuh sebagai anak yang tukang bohong. Jadi mulutnya tuh kayak lancar banget kalau ngomongin kebohongan. Sampai-sampai disebut si Thabo ini pembicara yang licin. Dan yang lebih miris ya, di periode ini Thabo tuh beberapa kali ngalamin kekerasan dari pria-pria dewasa yang suka datang ke rumah neneknya itu. Sampai akhirnya di umurnya 12 tahun, dia kabur lah nggak tahan tuh keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Gak lama habis itu neneknya meninggal. Tapi Thabo ini nggak pernah pulang lagi dan nggak ada yang tahu dia kemana, termasuk si ibunya yang sempat nyariin dia terus nih, nyariin anaknya nggak pernah ketemu. Sampai gede lagi nanti ada ceritanya ibunya nyariin Thabo terus. Sementara itu yang sebenarnya terjadi, si Thabonya kan hidup di jalanan nih.
Dia melakukan pencurian kecil-kecilan, kerja serabutan, gabung sama geng-geng dan anak jalanan. Dan dari situlah dia belajar menjadi penjahat. Dia mulai ngutak-ngatik nih gimana caranya bikin cek palsu, terus nipu orang buat ngambil duitnya. Ya pokoknya kejahatan-kejahatan yang bisa dilakukan buat dapet duit. Masalahnya kan tadi dia memang terlahir ada bakat menjadi penjahat gitu. Karena ngomong ini jago banget ngebohong. Salah satu contoh kebohongan yang dia sering lakukan adalah dia tuh suka kemana-mana pakai seragam sekolah lengkap. Pokoknya macam kayak anak sekolah bener gitu dari sebuah SMA elit. Ya tapi seragamnya itu dia beli di tukang seragam ya. Kalau di pasar minggu ada tuh namanya Romi Jaya begitu yang jual baju-baju seragam sekolah. Ya pokoknya dia pakai blazer, pakai lencana badge yang biasa dipakai seorang ketua kelas gitu ya. Padahal mah dia kagak sekolah di situ lah. Dari SD aja udah putus sekolah, pas 10 tahun boro-boro masuk SMA. Tapi dengan seragam anak SMA yang elit itu ya, dia nongkrong tuh di pinggir jalan gitu kan, nyari mangsa. Terus nanti kalau udah ketemu nih, dia minta tumpangan gitu. Biasanya tuh korbannya ibu-ibu. Ya lagi lewat gitu kan, terus si Tabo deketin minta tumpangan. Karena dia nyari kendaraan, gak ada yang lewat ke sekolahnya, dia takut telat. Dan namanya ibu-ibu hatinya lembut gitu kayak babu ya. Berarti babu mama gitu jiwanya. Intinya banyak tuh yang mau ngangkut dia dengan dalih yang nganterin ke sekolah. Terus nanti di jalan, Tabo ngarang cerita dia tuh bilang, aduh tante, nenek saya tuh lagi di rumah sakit. Saya tinggal sendiri ini padahal ada kejuaraan atletik tapi saya nggak bisa bayar. Pokoknya cerita-cerita yang membuat si ibu ini tuh sedih gitu sampai luluh hatinya. Ya udah ntar dikasih duit dia buat beli apa, tiket pesawat, dipesenin hotel, dikasih uang saku. Bener-bener karena percaya sama karangan cerita anak berseragam sekolah ini. Padahal mah seragam tipu-tipu. Tapi dari sekian banyak aksinya, akhirnya ada juga yang tidak berhasil. Dimana ada juga yang akhirnya curiga si ibu-ibunya yang ngelihat ada bekas tindikan di telinganya Tabo. Jadi di Afrika sendiri waktu itu masih konservatif ya. Ya namanya anak SMA elit, mana mungkin sih punya tindikan kan kalau ketahuan pasti di skor atau dikeluarin. Yang berarti semua ceritanya si Tabo mah dianggap bohong. Di situ bukannya diantarin ke sekolah, dia malah dibawa ke kantor polisi. Ya udah ditangkap. Dan ternyata korbannya emang banyak kan, sampai ratusan. Cuma ya karena gimana pun juga ini orang masih remaja, tingkat kejahatannya juga ya nggak berat ya, nipu orang gitu kan. Jadi ditahannya cuma sehari doang, habis itu mah bebas. Terus nanti dia ketangkap lagi kalau ada yang sadar telah ditipu gitu kan. Ya udah gitu terus, ditangkap dibebasin, ditangkap dibebasin. Ya selain memang di sana hukumnya nggak tegas ya gengs ya. Macam kayak copet-copet di Paris itu kan juga kalau ditangkap paling cuma 4 jam. Paling cuma formalitas dong, habis itu ya dibebasin. Makanya kan makin merajalela tuh di sana tuh. Aneh emang. Yang jelas hingga makin besar nih, aksi kebohongan dari si Tabo ini makin naik level. Dan karena waktu itu zamannya udah masuk ke dunia digital, jadi dia menggunakan media Facebook untuk melancarkan aksi tipu-tipunya. Nah, di kejahatan yang kali ini, banyak yang berpendapat kalau modusnya ini tuh rapih banget. Sangat profesional, sangat niat yang memang susah untuk dicurigai kalau ini tuh tipu-tipu. Caranya tuh dia suka bikin akun palsu sebagai agensi modeling yang terlihat kredibel. Bahkan dia juga effort masang iklan resmi di forum-forum gitu, jadi bayar slot iklan. Salah satu iklan yang paling gila yang pernah dia buat adalah membuat audisi African Next Top Model, di mana dibilang nanti ada hostnya tuh Tyra Banks, dan nanti juga pemenangnya akan dapat kontrak kerja, pokoknya jadi wajah brand fashion mewah terbaru lah. Iming-imingnya kan berarti jadi supermodel, you wanna be on top gitu dulu. Tapi ya ada biaya pendaftarannya. Nggak mahal sih, sewajarnya biaya pendaftaran aja. Cuma kan kalau dikaliin sama banyaknya pendaftar yang kalau kalian lihat deh daftar Indonesian Idol segala macam, lo sampai nguler kan kayak di lapangan besar gitu kan, dikaliin sama biaya pendaftaran lumayan. Nutup banget buat biaya dia tadi masang slot iklan mah kebayar. Masalahnya tipu-tipu yang dia lakukan nggak sampai itu aja gengs. Karena dia beneran ngadain nyewa hall convention center gitu untuk bikin audisi-audisian. Jadi beneran ngumpulin para pemodeling yang udah bayar pendaftaran. Ya pas hari H, direkrut juga tuh ada kameramen, tim lighting gitu kan, makeup artist, yang semuanya nih beneran profesional, gengs. Jadi ini kelihatan kayak acara Next Top Model Afrika beneran. Sangat meyakinkan udah. Dimana tapi di titik ini ternyata korbannya udah bukan para si model-model yang ngelamar audisi tadi, tapi juga orang-orang dari tim yang membuat acara itu. Mereka kira ini tuh acara asli. Karena abis sudah selesai nih acara audisinya, si Tabu ini akan mengajak nih para timnya untuk makan di restoran steak mewah untuk merayakan audisi hari itu ceritanya. Terus nanti di tengah-tengah makan, dia pamit nih ke toilet. Tapi nggak pernah balik-balik lagi. Ya para krunya kebingungan ya, ditinggal dengan tagihan steak yang mahal banget. Karena kan semua orang makan nih. Dan ternyata yang lebih parah, semua peralatan kayak kamera, lighting profesional yang mahal-mahal itu, karena kan ini beneran ya, milik para tim kru ini, itu lenyap dibawa kabur sama si Tabo. Jadi targetnya selain uang pendaftaran tadi memang alat-alat profesional ini. Karena kalau dijual,
Ya cuan memang. Jadi dia membuat acara audisi itu tuh cuma untuk nyolong duit-duit tersebut. Gimana? Apa kabar dunia? Seniat itu kan. Pernah juga dia sampai nyewa jet pribadi, ya entah gimana caranya dia bisa meyakinkan perusahaan jet itu tuh untuk membawa dia dan para model-model. Jadi dia bawa model-model, bohongin lagi ya model-model, katanya mau ada pemotretan di kota sebelah. Udah, terbang tuh. Nah, pas sudah nyampe, ditinggal aja semuanya sama si Tabo. Ya model-model itu pada kebingungan kan. Jadi mereka cuma dijadikan kedok untuk ke perusahaan jet itu biar terlihat meyakinkan. Cantik-cantik kan habisnya ya. Jadi si Tabo nih cuma mau tumpangan gratis aja naik private jet itu. Habis itu kabur, tagihannya kagak dibayar. Jujur gila sih. Tapi yang dari awalnya nipu-nipu nyebelin begitu ya, akhirnya berubah menjadi lebih gelap lagi. Karena penipuan audisi permodalan itu tuh juga dilakukan secara private. Jadi dibilang nih audisinya di hotel ya nanti ya, ketemuannya kita di kamar. Ya targetnya nih kalau udah masuk ke perangkapnya ya bakal diperkaos di kamar tersebut. Masalahnya orang-orang yang ngelaporin atas penipuannya dia ke polisi itu juga susah polisi nyarinya. Kenapa? Karena tadi di mata negara si Tabo ini nggak ada. Manusia tanpa identitas. Jadi abis melakukan kejahatannya itu si Tabo kabur terus ya mau ngelacaknya gimana susah. Kecuali waktu dia masih remaja tuh nyamar pakai seragam sekolah langsung ditangkap tangan kan, diseret ke kantor polisi. Namun ya pas dia masih remaja ditangkap di penjara itu kan dia juga belum punya kartu identitas ya karena masih remaja umurnya. Makanya sampai gede dia merasa aman nih karena tetap nggak punya kartu identitas resmi. Sampai di tahun 2011 kejahatannya Tabo nih makin menjadi-jadi. Dari yang tadi awalnya penipu terus pemerkaos berubah lagi menjadi pembunuh. Jadi di awal 2011 itu, dia datang ke sebuah dealer mobil BMW yang ada di Johannesburg. Ceritanya kayak lihat-lihat mobil gitu kan, mau beli. Ketemulah dia sama seorang sales di sana namanya Nomfundo Tuyulu yang umurnya 26 tahun. Ya udah mereka cepat akrab dan tukar-tukaran nomor. Karena Nomfundo ini pasti ngiranya si Tabo ini kan calon prospek pembeli mobil yang dia jual ya, dan ngakunya juga ini orang penyalur model. Nah, di sisi lain kebetulan si Nomfundo memang tertarik dengan dunia modeling. Sales-sales cantik gitu loh ya. Ya udah match makanya sama si Tabo dengan mulut manisnya tadi tuh gampang banget bikin orang ngerasa percaya. Dari situ pelan-pelan hubungan mereka tumbuh menjadi hubungan asmara. Tabo ini juga tentunya mengiming-imingi si Nomfundo untuk diorbitin nanti jadi model terkenal. Terus diajak dia ke daerah Cape Town, dibilang ada job modeling di sana. Nomfundo mau, dia sempat cuti panjang tuh dari kerjaannya. Dan di Cape Town itu mereka nginep di sebuah guest house. Tapi di sana mereka ini malah berantem hebat. Soalnya si Nomfundo ini memergoki si Tabo masih cacatan sama cewek-cewek lain. Kan banyak cewek-cewek yang dibuayain sama dia. Cuma ya setelah bertengkar itu, Tabo akhirnya dengan mulut manisnya menenangkan Nomfundo dengan janji 1000 janji. Udah nih, suasana kembali tenang dan mereka tidur. Tapi sekitar jam 2 pagi, tahu-tahu si Nomfundo kebangun karena memang si Tabo nih tahu-tahu nodongin pisau ke dia gitu. Si Tabo nih minta handphone sama perhiasan yang memang dipakai sama Nomfundo. Nomfundo ya baru bangun begitu, tahu-tahu ditodong sama pisau, kaget lah dan mungkin refleks ya. Naluri untuk bertahan hidup jadinya dia berusaha melawan. Ya di situ terjadilah perkelahian sampai si pisau itu nancap di dadanya Nomfundo. Dia terluka parah, tapi bukannya ditolong sama si Tabo. Nomfundo malah diinterogasi, dipaksa nyebutin password HP sama password mobil bankingnya. Setelah dikasih tahu karena berharap akan ditolongin ya, nggak begitu. Si Tabo mah kabur meninggalkan si Nomfundo yang terluka. Dan gilanya si Tabo ini bahkan sampai minta tumpangan ke pemilik guest house buat dianterin pergi dengan bilang, itu pacar saya masih tidur, udah jangan diganggu. Karena gila-gilanya dia ya. Bukan yang kayak diem-diem kabur gitu. Lah malah minta diantarin sama pemilik guest house-nya. Makanya Nomfundo itu baru ditemukan besok harinya karena kok nggak keluar-keluar nih. Dan si Tabo kayak nggak ada takut-takutnya. Setelah itu dia malah posting ke Facebook yang isinya kayak nantangin, tangkap aku kalau bisa gitu. Apa kabar dunia? Dari sini basicnya dia tuh emang sangat narsis dan percaya diri dia nggak bakal ketangkap karena tadi nggak punya identitas. Ya tapi dari situ media langsung heboh tuh mencari keberadaannya si Tabo dengan julukan Facebook Killer. Long story short, akhirnya polisi berhasil mancing dan tangkap si Tabo ini di daerah Durban pada bulan Oktober 2011. Dan menurut keterangan polisi saat ditangkap si Tabo juga tenang banget. Intinya dia mengakui kok kalau dia menikam Nomfundo dengan pisau karena mereka berantem. Terus pisaunya ini nggak sengaja nancep. Jadi si Tabo ini berdalih kalau Nomfundo ini tertusuk nggak sengaja. Perkara berantem, rebutan pisau nggak sengaja ketusuk, tadi kan begitu. Intinya mah tidak ada niat untuk membunuh. Tabo bilang nih logikanya nih ya Pak Polisi ya, kalau saya emang niat untuk menghabisi dia, emang ngapain saya ajak jauh-jauh ke kota lain, bisa aja langsung saya lakukan di Johannesburg. Tapi di sisi lain, si Tabo ini kan juga akhirnya dihadapkan pada kasus penipuan-penipuan yang pernah dia lakukan, terus pemerkosaan juga karena nih orang udah ketangkap. Makanya dari lapisan kesalahan-kesalahannya itu, vonis ini menjatuhkannya hukuman penjara seumur hidup. Dia dikirimlah ke penjara Mangaung Correctional Center di
Bloemfontein. Yang mana itu katanya sih bukan penjara biasa, karena itu adalah penjara swasta yang dikelola sama perusahaan keamanan multinasional bernama G4S. Yang memang perusahaan ini tuh dibayar sama negara puluhan juta dolar per tahun buat ngurus tempat tersebut. Jadi intinya ini macam kayak dapur MBG kali ya. Ini punya orang, ini punya swasta, tapi dana pengelolaannya juga dari negara. Nah, dalam kasus ini, orang-orang kan mikirnya si Tabo udah masuk penjara, vonisnya seumur hidup, ya udah tamat. Tapi ternyata si Tabo ini kan bukan orang biasa, majikan. Karena dari balik jeruji nih, dia tetap aktif bekerja. Dimana akhirnya dia bikin perusahaan media dan event abal-abal. Namanya tuh 20th Century Media yang memang disengaja namanya tuh dibikin mirip sama nama grup media raksasa yang beneran ada di sana. Jadi beneran ada perusahaan namanya 21st Century Media juga. Ya tapi untuk di part ini kita kurang paham juga ya, apa nama perusahaan itu nggak didaftarin trademark atau ya gimana bisa sampai ditiru plek-plekan dibuat perusahaan yang sama gitu namanya. Ya tapi yang jelas yang menjalani bisnis itu tentunya orang-orang di luar penjara. Tapi semuanya dikontrol dan diinstruksikan sama si Tabo lewat SMS dari dalam penjara. Ya hingga di tahun 2018, perusahaan ini tuh sempat bikin geger gengs karena masang iklan acara yang katanya bakal dihadiri bintang Hollywood beken. Dipasang tuh muka-muka artisnya. Yang mana para artis tersebut yang disebut namanya ya di iklan itu langsung pada membantah di media sosial mereka kalau nggak ada kontrak kerjasama dengan acara itu. Jadi di dalam penjara pun si Tabo ini masih bikin proyek tipu-tipu, gengs. Tapi kalau kalian bertanya ngapain dia masih nipu-nipu, intinya kan nyari duit ya. Padahal dia udah divonis hukuman penjara seumur hidup yang nggak mungkin bebas sampai mati kan. Nah jawabannya karena dia memang punya maksud dan tujuan lain. Dimana di dunia ini, khususnya ya di Afrika Selatan yang memang angka pendapatannya itu rendah, uang itu bisa disebut segalanya. Nah di sini Babu kenalin deh, tokoh kedua di kasus ini tuh namanya Nandi Pamagudumana atau panggilannya Dokter Nandi. Yang mana kisah hidupnya Dokter Nandi itu tuh macam kayak drama Cina di TikTok, sumpah ya. Bayangin aja ya, keluarganya itu termasuk keluarga kulit hitam pertama yang punya rumah di daerahnya, intinya itu tuh Sultan Tajir. Ayahnya tokoh terpandang, mantan pejabat pendidikan yang memang karismatik. Dan Dokter Nandi sendiri itu dari dulu adalah murid yang paling pintar di sekolahnya. Langganan nilai A terus, selalu jadi ketua kelas. Yang pokoknya kalau ada kerjaan kelompok juga otomatis dia yang mimpin. Bener-bener tipikal alpha woman yang semua orang nurut sama dia. Ingat ya, dia ini padahal alpha woman. Sampai akhirnya dia kuliah kedokteran, hobinya tuh suka baca buku, suka balet. Jadi image-nya tegas tapi juga lembut gitu loh. Habis lulus kedokteran, dia nikah sama dokter senior yang memang sudah punya nama juga di bidang kedokteran. Dan dari pernikahannya itu mereka punya 2 anak perempuan. Lah, perfect banget nggak sih? Terus di tahun 2017, dia juga buka tempat klinik kecantikannya sendiri di mana dia menangani perawatan kulit dari para selebriti, musisi, dan bintang film di negaranya itu. Bisa dibilang Dokter Nandi ini tuh macam jadi kayak dokter seleb, gengs. Yang kalau di sini tuh macam kayak dokter-dokter, tapi sampingannya juga jadi selebgram. Suka live TikTok, live Shopee, yang jual produknya secara langsung. Ya kayak Dokter Richard Lee mungkin ya, Dokter Oki, atau Dokter Tirta gitu kan. Itu dokter seleb sebutannya ya. Pengikutnya di Instagram juga ratusan ribu tuh followersnya. Akunnya juga penuh dengan quote-quote motivasi girl boss, karena kan dia juga alpha woman tadi kan. Estetik banget gitu foto-fotonya. Gaya hidupnya jet set, pakai baju mahal, mobil mewah, tas desainer, pokoknya hits. Standar hidupnya ini dipuja-puja sama perempuan muda yang ada di sana. Seseorang yang pintar, inspiratif, dan sukses. Panutan hidup banget gitu. Hampir terlalu sempurna, sampai kalau mau nyari celah buat ngehujat juga bingung gitu hater sekali ya. Jadi maksudnya sampai di sini kan kalian kebayang ya, sosok dokter ini tuh beneran sewah itu. Makanya kasus ini tuh menjadi besar karena tadi background dari Dokter Nandi yang sebegitu gemilangnya. Kok ujung-ujungnya dia mau-mauan gitu ngebantu si Tabo buat kabur dari penjara. Seorang napi yang punya kejahatan berlapis di penjara divonis seumur hidup karena telah melakukan penipuan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Ngapain lu? Ya makanya di sini tuh sebenarnya dalam hati manusia tuh nggak ada yang tahu ya majikan ya, karena jatuhnya versinya memang beda-beda nih. Ada sumber yang bilang katanya ini memang dari berkas pengadilan ya, dimana disebutkan kalau Dokter Nandi dan Tabo ini tuh udah kenalnya dari lama, jauh dari sebelum kasus Tabo sama Nongfudo. Terus mereka sempat putus kontak dan setelahnya berita Tabo di penjara diliput sama media besar gitu kan. Makanya Dokter Nandi ini menghubungi Tabo di penjara untuk menanyakan apakah benar cerita-cerita soal Tabo yang diberitakan di media itu benar, karena mungkin Dokter Nandi ini melihat Tabo nggak seperti itu. Yang mana pada akhirnya memang si Dokter Nandi ini tuh mengunjungi Tabo di penjara beberapa kali dan mereka mungkin jatuh cinta. Tapi ada juga yang berpendapat kalau si Dokter Nandi ini kayaknya memang tipe-tipe orang yang suka ngebantuin orang susah gitu loh. Dia pingin paham nih psikologi dari si napi ini karena dia adalah seorang dokter. Jadi dilihat dari kacamatanya dia. Ya namun yang jelas ujung-ujungnya mereka berdua jadi blunder, gengs. Yang mungkin karena si Tabo ini manis banget kalau ngomong ya. Jadi bisa memanipulasi dan menghasut dari si
Dokter Nandi. Ya maksudnya di sini Babu mau menjelaskan majikan alasan dari Dokter Nandi ini sampai mau bantuin si Nando memang sampai saat ini masih menjadi misteri gitu, masih menjadi perdebatan alias tidak terjawab. Benar-benar sebuah pertanyaan yang membingungkan banyak orang. Kenapa kok dia rela ngebuang semua hidup mewah dan hidup glamor itu demi pria ini? Apakah worth it? Dan apapun alasannya, Dokter Nandi yang awalnya merupakan panutan orang-orang akhirnya terseret lah ke dalam sebuah kasus pelarian dari penjara paling nekat dalam sejarah di Afrika Selatan. Apa kita mau muncrat? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bener-bener kayak film ceritanya nih. Ini Babu bakalan ceritain pelan-pelan biar kebayang ya betapa terorganisirnya rencana ini. Dimana total pelariannya ini tuh memakan waktu sekitar 48 jam atau 2 hari. Nah, sebelum kabur nih, atau beberapa hari sebelum hari Hasih Tabu kabur dari penjara, dia ini memang tiba-tiba tuh merasa ketakutan bilangnya. Karena dia ngaku diancam sama geng di penjara itu dan sampai meminta dipindahkan untuk ke sel isolasi demi keselamatannya. Ya memang udah rahasia umum ya kalau di penjara itu ada geng-gengnya, gengs, dan bisa bunuh-bunuhan di dalam penjara. Dan akhirnya permintaan Tabo memang sempat dikabulkan. Dia dipindahkan ke sel nomor 35. Sebuah sel tunggal untuk 1 orang doang di ujung lorong panjang terpencil banget. Sampai karena letaknya di ujung jalan tuh kesananya gitu sampai nggak kelihatan CCTV. Jadi ada blind spot cenah. Ya padahal semua itu hanyalah rencana dari si Tabo aja untuk bisa kabur dari penjara dengan cara berpura-pura meninggal tanpa adanya bukti CCTV di dalam sel. Tapi biar nggak bingung, Babu jelasin dulu logika besarnya majikannya. Untuk membuat rencana Tabo ingin seolah-olah mati di dalam sel, tentunya harus ada sosok jenazahnya dong. Tapi kalau jenazahnya masih utuh kan kelihatan dari itu kalau bukan Tabo. Makanya supaya bisa membuat jenazahnya nggak bisa dikenali, Dokter Nandi lah yang punya ide untuk membuat jenazahnya terbakar habis. Untuk itu, berarti hal pertama yang mereka butuhkan harus punya sosok jenazah untuk ditaruh di dalam selnya Tabo tadi tuh. Dan dibakar nantinya, sampai nggak bisa dikenal lagi biar orang ngiranya itu Tabo yang terbakar. Paham ya? Makanya dia juga dimintain ke sel yang cuma tunggal ini nih, sel sendirian. Biar nggak ada saksi mata. Jadi sementara si Tabo sibuk ngatur dirinya sendiri biar bisa dipindahkan ke sel 35, dia nyari ribut lah sama geng yang disegani di sana sampai memang diincar dan membuat pihak penjara ini akhirnya benar-benar memindahkan Tabo ke sel 35 itu. Dan di luar penjara ada tim yang lain nih yang membantu rencana kaburnya ini, yang sibuk dan menyiapkan mayat pengganti. Siapakah timnya itu? Ya si Dokter Nandi sama ayahnya sendiri. Jadi ayahnya Dokter Nandi itu juga sampai bantuin. Masuk ke langkah pertama. Mereka berdua datang ke kamar mayat ngaku-ngaku kalau jenazah yang ada di sana adalah kerabat mereka. Ya mereka juga sebelumnya udah nyiapin dokumen yang dipalsuin ya kalau mereka adalah kerabatnya gitu. Ya udah, akhirnya karena dianggap keluarga dari jenazahnya dikasihlah ke mereka itu untuk proses penguburan, sesimpel itu. Namun jenazah di sini bukan cuma satu ya gengs ya, tapi banyak karena mereka ini sampai bolak-balik di kamar jenazah gitu kan, ngambilin 1, 2, 3 jenazah gitu secara bergantian. Untuk apa? Karena nggak semua jenazah ini bisa dipakai sesuai rencana. Jadi mereka ambil, mereka teliti, mereka lihat nih posturnya, terus beberapa halnya ini mirip dengan Tabo apa enggak. Kalau enggak, ya nggak bisa, itu ketahuan. Langkah kedua setelah udah dapet jenazah yang pas nih, tugas mereka adalah harus menyelundupkan jenazah itu ke dalam penjara kan. Nah, cara mereka ini cukup kreatif. Jadi jenazahnya itu disembunyiin di dalam dus bekas TV gede. Jadi kalau dari luar nih orang ngeliat nih ada TV gede gitu kan, padahal isinya mah mayit. Yang mana kotaknya itu dibawa pakai mobil sewaan, terus mobilnya berhenti di depan gerbang penjara, yang mana ternyata salah satu petugas yang jaga di sana udah disogok duit biar bisa meloloskan dan memberikan mereka akses masuk. Jadi ya udah kotak TV yang isinya mayat itu tuh berhasil masuk ke dalam fasilitas penjara. Lanjut ke langkah ketiga. Sebelum eksekusi, ini mayat itu kan harus disembunyiin dulu. Jadi di dalam penjara tadi ternyata ada pekerja sampah yang dibayar juga, di mana dia mindahin tuh jenazah dari kotak TV tadi ke dalam tong sampah. Habis itu dia keliling gitu kan dengan santai, pura-pura ya mau ngangkutin sampah gitu kan, padahal di dalam tongnya ini ada mayit. Jadi kalau di CCTV ya nggak bakal kelihatan dia dorong apaan, ya dikira dorong sampah. Sampai akhirnya dia taruh tuh tempat sampahnya itu tuh di sebuah ruang hukuman yang memang udah lama nggak dipakai, udah nonaktif. Jadi tempatnya gelap, nggak ada kamera, nggak ada orang, aman, udah jenazahnya diam dulu di situ. Lanjut ke langkah terakhir, di mana di hari H tanggal 2 Mei 2022 ada orang petugas CCTV yang dibayar juga. Jadi bayangin, bener-bener macam di film-film yang timnya tuh ada di mana-mana karena dibayar uang. Seniat itu. Si orang CCTV-nya ini tuh pura-pura absen pulang. Dia absen sidik jari di mesin itu kan biar tercatatnya mah udah sabut kerja. Tapi diam-diam, dia nyelinap balik lagi tuh masuk dan matiin semua CCTV-nya. Habis itu dia buru-buru ngambil tong sampah yang berisi mayat tadi tuh untuk dibawa ke sel 35, selnya Tabo. Dan dalam proses ini nggak ada rekaman CCTV-nya, aman, udah dimatiin. Dia buka sel 35, ngeluarin si Tabo, masukin jenazahnya di dalam sel, terus disiram bensin tuh kasurnya, udah deh dibakar.
Kejadiannya malam-malam, gengs, di mana sebagian besar tahanan tuh lagi tidur. Tiba-tiba, wah, ada suara ledakan keras yang menggema di lorong tuh kayak bom. Sampai tanah terasa bergetar dan seketika lorong dipenuhi dengan asap. Para penjaga ngecek yang ternyata sumbernya kan dari sel 35. Dan pas dilihat, udah kebakaran, dipadamin gitu kan, ya gosong semua. Ditemukanlah ada mayat pria yang terbakar habis sampai nggak bisa dikenali. Dengan cepat, kesimpulan yang keluar adalah Thabo Bester menghabisi dirinya sendiri dengan membakar sel. Di sini banyak orang yang sebenarnya mikir, tapi kok bisa si Thabo nyelundupin bensin sama pematik api gitu ke dalam selnya untuk membakar semuanya? Yang kalau dia punya niatan menghabisi dirinya sendiri, kenapa nggak pilih cara lain yang lebih gampang? Yang namanya ngebakar diri sendiri kan prosesnya lama, ribet, dan sakit ya. Dan bisa dibilang super langka juga begitu ada kejadian seperti itu. Jujur janggal. Ya tapi di lain sisi memang banyak orang yang senang karena ini orang jahatnya akhirnya mati. Tanpa harus dikasih hukuman mati. Dan dalam hitungan jam, sel tersebut langsung dibersihin, dilap, dicat ulang gitu kan, dan siap dipakai lagi untuk penghuni baru. Jenazah yang tadi ditemukan dikirim ke kamar mayat dan kasusnya dianggap selesai. 5 hari kemudian, dokter Nadi datang tuh ke kamar mayat itu dengan dalih mau ngambil jenazah tersebut. Seperti biasa, ya buat menghilangkan barang buktinya ya. Dia mengakunya dia adalah istri dari si Thabo. Yang dalam hal ini, dokter Nadi sampai dandan dan nyamar ya agar tidak dikenali dia sebagai dokter seleb. Sementara itu si Thabo menikmati kebebasannya di luar tuh setelah berhasil kabur. Dan dari dalam sel penjara, hidupnya langsung loncat ke level sultan. Karena dokter Nadi sama ayahnya nyewain sebuah rumah mewah di Hyde Park, gengs, kawasan tajir lah di Johannesburg. Tapi yang bikin geleng-geleng dan heran, mereka ini semacam kayak nggak low profile sama sekali. Ya maksudnya ini kan namanya orang kabur harusnya diam-diam ngumpet gitu kan, hati-hati banget. Apalagi itu kawasan elit isinya rumah-rumah orang kaya dan penuh CCTV sama satpam tuh ya demi keamanan pastinya. Tapi mereka malah kemana-mana tuh menjreng banget gitu pakai Porsche, pakai Range Rover. Kan jadi perhatian orang ya, siapa tuh gitu, orang kaya apa tuh. Dan juga si Thabo dikenalin dong ke orang-orang, jadi ke teman-teman dan kolega bisnis dari keluarganya si Nadi dengan nama samaran pastinya. Kadang namanya disebutin adalah Tom, kadang Nakawa ya pokoknya banyak lah. Bikin identitas baru kalau ini tuh bukan Thabo Bester. Dan si Thabo juga kepedean mengira nggak akan ada yang tahu kalau dia adalah Thabo Bester. Kan diberitakannya dia udah mati. Apa kabar dunia? Aneh banget kan nih orang ya. Kagak ada ngumpet-ngumpetnya loh, heran. Ya udah dari situ si Thabo sama dokter Nadi tuh membuat sebuah perusahaan properti palsu nih lagi-lagi ya, namanya Arum Properties. Namanya sih terdaftar resmi, tapi kerjanya tetap tipu-tipu. Modusnya tuh ngajak teman-teman tajamnya si dokter Nandi untuk diundang tuh ke rumah mewah sewaan tadi. Mereka dijamu gitu kan dengan koki pribadi, pamer gaya hidup, terus nanti ditawarin deh. Kalau kalian mau punya rumah impian kayak gini, udah gampang tinggal setor aja deposit ke gue gitu, nanti kita mulai bangun. Ya banyak yang percaya, soalnya kan yang ngomong ini dokter Nandi sendiri, selebriti punya nama, orang kaya asli yang lahirnya udah jadi sultan emang. Masa iya dia mau merusak karirnya demi nipu-nipu? Ya tapi ternyata memang itu yang terjadi. Habis duit klien masuk nih, rumahnya nggak pernah dibuat, alasannya mah muter-muter terus. Lagi-lagi kan banyak orang yang bertanya-tanya, ngapain sih dokter Nandi ini sampai nipu-nipu orang? Padahal nggak usah nipu juga lu udah kaya gitu loh. Bener-bener aneh banget semenjak ketemu sama si Thabo. Dan ternyata banyak juga pekerja yang bersaksi ya, kayak ART-nya, satpam di sana segala macam. Thabo ini tuh suka ngancam dan ngomelin si dokter Nandi. Pokoknya Thabo ini tuh kasar, suka main tangan. Bahkan ke anak-anaknya dokter Nandi juga sama. Gila banget kan, definisi udah benalu, setan, dajal lagi. Dan disinilah simpati publik buat si dokter Nandi ini makin runtuh. Makin bingung orang-orang kok mau-mauan gitu ya sama si Thabo. Dimanipulasi kayak mana sih bisa sampai sejauh itu? Hingga akhirnya memang semua penyamaran itu terungkap, gengs. Dimana gara-gara mereka sendiri yang emang kagak ada ngumpet-ngumpetnya, nekat. Pertama nih, inget kan tadi si dokter Nandi ini sebelumnya mau ngambil mayat Thabo palsu tuh di kamar mayat, bilang dia adalah istrinya gitu kan. Maka dari itu dia minta jenazah suaminya ini diserahin ke dia buat dikubur. Tapi di sisi lain, berita kematian Thabo ini tuh didengar sama ibunya Maria yang masih hidup, yang emang nyariin dia dari kecil lah. Kok tau-tau anak saya mati di penjara. Ya namanya anaknya mati, dia datang tuh mau ngambil jenazahnya, habis dari kemarin nyari. Dari situlah si dokter Nandi ini bikin drama keributan dan menuduh ibunya Thabo ini tuh menipu. Dia bilang nggak mungkin kamu ibunya Thabo udah meninggal. Gara-gara itu ribut kan. Akhirnya pihak kepolisian menguji tes DNA aja. Hasilnya cocok gantar sama DNA ibunya itu dengan si mayatnya Thabo. Dan hasilnya ternyata ya nggak cocok. Berarti bener kamu bukan ibunya Thabo. Tapi tunggu. Pas dilihat lagi dari hasil DNA mayat ini ternyata, lah ini juga DNA-nya bukan DNA Thabo Bester. Dengan kata lain ini mayatnya saha gitu ya. Bukan mayatnya si Thabo, berarti Thabo Bester masih hidup. Yang setelah dicari tahu ternyata mayat tersebut tuh atas nama Katlego Baramopolo, seorang pria berusia 33 tahun yang memang dilaporkan hilang sejak April 2022. Tapi dia ini orang biasa aja, gengs, bukan napi, nggak punya catatan kriminal juga, bener-bener orang meninggal di jalan terus ya dibawa ke kamar mayat karena nggak tahu
tahu identitasnya siapa. Ibunya sendiri udah berkali-kali ngelaporin kalau katanya anaknya hilang, tapi polisi katanya biasa, nggak nanggepin serius karena di sini umurnya udah 30 tahunan kan. Dan kalian ingat juga kan, sebelumnya si dokter Nandi kan udah sering bolak-balik ngambil jenazah dari kamar mayat untuk ngumpulin tuh mayat-mayat yang secara postur paling mendekati sama si Tabo. Dimana beberapa jenazah yang udah diambil tapi dianggap nggak bisa dipakai untuk rencananya, itu ya dia buang. Ada yang ketemu di sungai gitu kan dengan masih ada label dari kamar mayat itu nempel di kakinya, ada yang di hutan. Pokoknya jelas banget ini mayat-mayat yang dari kamar jenazah tapi dibuang-buangin gitu aja karena dianggap nggak sesuai rencana, nggak bisa dipakai. Dan semua penemuan mayat-mayat itu yang dibuang tuh ya semuanya menuntun ke Dokter Nandi. Mengetahui adanya kejanggalan-kejanggalan itu nih, ada dua jurnalis investigasi bernama Marcia Diamond sama Daniel Stein yang mulai menelusuri kasus ini. Di mana mereka mau mengungkap kalau Tabo itu memang diduga masih hidup dan lagi kabur. Yang akhirnya namanya juga jurnalis ya, informannya banyak. Dapatlah nih mereka info beserta foto karena no pic hoax ya. Di mana foto itu tuh memperlihatkan si Tabo sama Dokter Nandi lagi belanja santai di sebuah supermarket. Yang mana sebenarnya foto itu awalnya diambil sama netizen random biasa. Handphone jadul lambe turah cenah. Yang mengira, itu Dokter Nandi sama siapa tuh selingkuh ya? Kan si Dokter Nandi masih punya suami. Dan dia kan terkenal dokter seleb. Jadi santapan netizen. Ngeliat lo kok jalan sama cowok lain itu si Dokter Nandi. Jepret di foto. Besoknya orang itu ngeliat artikel dari jurnalis tadi yang ngebahas kalau Tabo ini masih hidup. Dilihat fotonya bentar. Loh kok mukanya mirip sama cowok yang di supermarket ini si Tabo. Makanya akhirnya foto itu dikirimlah ke si jurnalis. Diangkat lagi gitu kan. Heboh lah publik. Ya akhirnya pemerintah resmi mengakui kalau ternyata Tabo Besar ini kabur dari penjara dan masih hidup. Tapi pas artikel pertama muncul tuh ya dugaan Tabo ini masih hidup ya. Sebelum artikel kedua yang tadi ada foto belanja di supermarket, Tabo sama Dokter Nandi udah kabur duluan ke Tanzania. Cuma pada akhirnya keduanya tertangkap juga di sana. Mereka dideportasi tuh dan dibawa balik ke Afrika Selatan untuk diadili. Pas semua dirangkai barulah ketahuan berapa banyak nih orang yang terlibat dalam proses kaburnya si Tabo dari penjara. Yang ternyata memang ada sekitar puluhan staf penjara yang memang dibayar dan ngebantu semua prosesnya tadi dari pengawas gerbang, teknisi CCTV, sampai orang kebersihan. Termasuk juga ya ayahnya si Dokter Nandi. Tapi miris akhirnya yang nyogok orang segitu banyak tuh bakal ngeluarin duit yang besar ya. Makanya di awal si Tabo kan masih melancarkan rencana tipu-tipunya itu tuh. Yang tujuannya memang untuk mendapatkan duit buat nyogok orang-orang ini. Tapi ternyata sogokannya juga nggak gede-gede banget, gengs. Perkara mereka ini gajinya kecil. Jadi memang segitu murahnya harga buat ngeluarin seorang penjahat ya. Dimana ini jatuhnya macam kayak korupsi di dalam penjara. Nah tapi kalau orang-orang itu kan berarti motifnya gimana pun juga duit ya karena dibayar. Sedangkan kalau motif dari Dokter Nandi sendiri sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Kalau masalah duit nggak mungkin lah, kayaan dia sultan. Makanya sebagian orang percaya dia ini dimanipulasi habis-habisan sama si Tabo yang mulutnya manis banget. Bahkan diancam sampai dikasarin biar nurut gitu. Tapi di lain sisi ya, kalau ngeliat dari foto-foto yang tersebar ya antara mereka berdua tuh terlihat ini orang berdua kasmaran, dimana ya Dokter Nandinya happy-happy aja kayak bukan orang yang diteken. Cuma itu nggak pernah ada statement resmi dari Dokter Nandi sendiri tentang apa motifnya. Karena sampai sekarang persidangannya juga masih alot. Jadi belum ada putusan resmi hukumannya juga ya gengs ya. Kabar terakhir yang Babu cari-cari sih katanya sidangnya ini mau dijadwalin di tanggal 20 Juli 2026 ini. Ya kita lihat aja nanti. Cuma sekarang Tabo Besar tetap ditahan ya di penjara dengan keamanan maksimum di penjara Simex. Sementara kalau Dokter Nandi itu ditahan di penjara khusus perempuan, gengs. So itu majikan sebuah kasus yang macam kayak di film-film, upaya membuat tahanan kabur. Dari memang seorang anak yang lahir tanpa identitas, hidupnya di jalanan, jadi penipu ulung, jadi pemerkaos, sampai jadi pembunuh. Udah di penjara, lah kabur. Tapi yang bikin geger yang bantu ini bukan sesama kriminal, melainkan sosok dokter yang menjadi panutan banyak orang yang hidupnya mah udah emas, udah sempurna dari awal, tapi kok mau-mauan membuang semua kehidupan mewah itu. Kayak kurang cobaan hidup apa bagaimana sih? Kadang kan kita suka heran ya. Lagi-lagi kelakuan orang kaya nih suka aneh-aneh. Bingung kita ini orang mau nyobain apa lagi gitu kali ya. Jadi cobaan pun ikut dicobain jatuhnya. Ya kalau menurut kalian apakah Dokter Nandi ini bener dimanipulasi atau karena udah cinta itu buta? Atau memang jangan-jangan ada sisi gelap dalam dirinya dari awal memang orang nggak pernah tahu. Masalahnya kan Bapak juga sampai ikut-ikutan. Jadi bener-bener pertanyaan besar bagi semua orang. Coba menurut kalian yang paling logik tuh apa ya? Komen di bawah. Terima kasih semuanya majikannya. Jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum, klik juga like-nya. Dan besok kita berarti lanjut lagi ke teman cerita ya, tenang aja udah. Jadi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.